pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan jemaah haji kloter terakhir debarkasi Lombok tiba di Bandara Bizam. Seorang jemaah meninggal dalam perjalanan ke tanah air. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena memesan ganja secara online. Anak tak lulus PPDB, puluhan orang tua di Mataram mendatangi panitia di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah berita selengkapnya. Ratusan jemaah haji kelompok terbang 13 debarkasi Lombok tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu pagi. Sebanyak 120 jemaah merupakan kloter campuran yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Bima. Seorang jemaah lanjut usia terpaksa ditandu petugas debarkasi saat turun dari pesawat karena kelelahan. Ia kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kloter 13 merupakan kelompok terakhir jemaah haji yang dipulangkan ke tanah air sekaligus menutup rangkaian ibadah haji debarkasi Lombok. Alhamdulillah, syukurillah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa selama 40 hari. Ibadah haji ya? Ya. Diberikan oleh kita dan kita mendapatkan layanan yang alhamdulillah sangat luar biasa, dan kita patut bersyukur pada pemerintah kita yang sekarang ini melayani jemaah haji secara keseluruhan, yang alhamdulillah. Selama pelaksanaan nggak ada kendala, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah kami dari RPT 13 merupakan kloter terakhir ya dari embarkasi Lombok yang saat ini tiba di tanah air ya. Jumlah awal kita adalah 121 orang, tetapi adalah seorang jamaah kita bersama Syarafuddin Ahmad telah tanazul dan pulang lebih dahulu bersama kloter LC 8 yang pada tanggal 2 Juli lalu sudah tiba di tanah air. Jadi kita saat ini jumlahnya 120 orang. Panitia penyelenggara haji debarkasi Lombok mencatat dari total 4.833 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, 4.827 diantaranya sudah dipulangkan, sementara 6 lainnya meninggal dunia di Tanah Suci. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Panitia Haji Debarkasi Lombok mengonfirmasi meninggalnya 6 jemaah asal Nusa Tenggara Barat selama pelaksanaan haji. Jemaah yang meninggal sebagian besar merupakan lansia akibat penyakit bawaan, sakit jantung, dan asma. Sementara seorang jemaah bernama Nurmi Hasan II, usia 76 tahun, asal desa Sakuru, meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke tanah air. Ia dilarikan ke rumah sakit saat pesawat transit di Medan untuk mengisi bahan bakar, namun nyawanya tidak tertolong. Teriknya cuaca di Tanah Suci ditambah aktivitas ibadah yang cukup padat membuat jemaah lansia kelelahan dan harus mendapatkan perawatan ekstra. 6 sampai sekarang 6. Yang meninggal masuk Indonesia di Medan kemarin itu Pak, itu sudah dipulangkan? Belum, sekarang ini dari Jakarta jam 11 diangkut, insya Allah sampai di bandara nanti jam 2 siang. Ya, bandara sini jam 2 siang, selanjutnya dari bandara akan dibawa ke Kabupaten Bima. Jemaah dari Kabupaten Bima. Itu meninggalnya di rumah sakit atau pas turun dari pesawat? Antara perjalanan dari bandara ke rumah sakit. Panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Lombok memastikan ribuan jemaah dari 13 kelompok terbang telah dipulangkan seluruhnya, sementara 3 orang jemaah masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Puluhan orang tua siswa mendatangi posko pengaduan PPDB 2024 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meminta kejelasan mengapa anak mereka tidak lulus pada penerimaan peserta didik baru. Wali murid mengeluhkan sistem PPDB yang diklaim merugikan mereka, padahal mereka warga Kota Mataram yang harusnya lulus secara zonasi. Mereka khawatir anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, mengingat jalur zonasi merupakan jalur pendaftaran terakhir masuk sekolah. Mereka meminta panitia memberikan solusi agar anaknya bisa bersekolah. Kita diminta dari sekolah untuk minta rekomendasi bagi siswa yang belum diterima. Sedangkan kita sebagai orang tua tidak mau pindah anak kita sekolah dimanapun karena itu memang tujuannya loh. Zonasinya di mana, Pak? Saya tidak mengikuti zonasi. Pak. Saya mengikuti keinginan anak saya yang mau sekolah di SMK 1 itu, Pak. Nah, karena anak juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Prinsipnya itu. Dekat rumah juga, Pak? Ya, karena dekat rumah. Jauh. Kemarin kota awal kami daftar jalur afirmasi karena telat. Maka kami menggunakan jalur zonasi warga saya, anak saya itu 1. Awalnya kuota diumumkan lah lewat Semanda itu 210. Nah, begitu kami sudah daftar hari pertama, mulai kami tersingkir peringkatnya anak saya itu ya. Hingga hari terakhir pendaftaran ditutup, dekat sekali loh jarak Semanda. 200 meter. Ribuan kayaknya. 200 meter. Sementara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjamin seluruh siswa yang tidak lolos PPDB akan mendapatkan rekomendasi bersekolah di tempat lain. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan warga desa Banyuurip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat menyerbu pembagian beras bantuan pemerintah di halaman kantor desa setempat. Warga antusias menerima jatah beras 10 kg yang disalurkan Badan Pangan Nasional bagi warga kurang mampu. Bantuan pangan digulirkan untuk membantu warga mengurangi beban ekonomi di tengah mahalnya harga sembako serta dampak kemarau. Warga berharap bantuan beras merata dan tepat sasaran. Bapak nih bantuan dari ketahanan pangan nih. Alhamdulillah masyarakat bisa dibantu dengan bantuan ini. Sekarang ini sudah mulai masuk musim kering ini 1.100 lebih. 1.100 lebih ya. Menyasar semua dusun. Menyasar semua dusun yang 11 dusun. Bahagia kita dapat bantuan dari pemerintah. Sekarang beras mahal ya Bu ya di pasar ya. Berapa dibeli beras kalau sekarang? Ya biasanya 15.000 1 kilo. Tapi dengan adanya beras bantuan ini merasa terbantu? Iya merasa terbantu. Berapa dibagikan beras Bu? Ya 10 kilo. Per orang? Ya per orang. Bisa cukup nggak ini untuk sisa-sisa keluarga ini? Ya kalau 10 kilo untuk sepedagang nggak cukup. Penyaluran bantuan pangan nasional saat ini telah memasuki bulan ke-6 dengan jumlah penerima mencapai 91.868 keluarga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.